apa Mas? Lihat apa itu? Video. Ini loh Mas, lihat video renungan pagi kok kayaknya hanya teori ya Mas. Teori pripun Mas? Ini renungan yang saya tonton ya. Ya. Ini renungan tentang bersyukur, penyertaan Tuhan, apa yang kita semua bisa merasakan, apa kita bisa bersyukur dalam situasi seperti ini. Apa Tuhan benar-benar menyertai kita? Jangan-jangan itu hanya teori saja Mas. Mas, yang jelas semua firman Tuhan dalam Alkitab itu berlaku untuk semua orang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Jadi kalau saya tidak setuju itu hanya teori. Nah kalau mau bukti, Ya. ayo Mas kita tonton video. Tadi saya itu habis ngerekam Mas Tora untuk renungan di GKJ Sukoharjo. Videonya bagus sekali nih Mas. Kesaksiannya Mas Tora dalam menghadapi masa-masa sulit di kehidupan dia. Yuk kita lihat dulu Mas. Penyertaan Tuhan banyak yang bilang itu hanya teori. Tetapi bagi kami, saya dan istri, itu bukanlah suatu teori, tapi kenyataan hidup yang saya alami. 9 tahun bukanlah penantian yang sangat singkat, tetapi penantian yang sangat panjang. Pada suatu saat sudah mencapai titik yang paling akhir, kami sudah putus asa, hanya bisa pasrah, tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata selama 9 tahun itu Tuhan berkarya. Tuhan mempersiapkan seorang anak bagi kami. Tidak hanya itu saja, penyertaan Tuhan yang kami rasakan. 3 minggu sebelum anak saya lahir, saya menderita sakit tipes. Di situ saya mengalami hal yang luar biasa, penyertaan Tuhan. Bisa dikatakan mungkin kalau terlambat saya bisa mungkin tidak ada di sini lagi. Saya sudah dipanggil Tuhan karena saya tidak sadar lagi apa yang saya ada di pikiran. Saya sudah tidak ingat apa-apa sama sekali. Sampai subuh itu sudah melebihi 40 derajat. Sampai dirawat 2 kali di rumah sakit yang berbeda. Di situ saya sudah tidak bisa berpikir. Istri sudah hamil 2, mendekati masa kelahiran anak. Saya tidak bisa bekerja, sedangkan istri juga sudah keluar dari pekerjaan, mau menanti kelahiran anak kami. Ibu dan adik merawat saya di rumah sakit, sedangkan istri di rumah sendirian. Tidak ada bahan makanan apapun di rumah. Tetapi ternyata Tuhan tidak diam saja. Tuhan mengirimkan tetangga-tetangga saya setiap hari bergiliran mengirimkan makanan bagi istri saya. Pagi, siang, kemudian malam, mereka berdatangan satu persatu seperti giliran. Di situ saya merasakan ternyata Tuhan bekerja tidak hanya bagi anak-anak yang percaya saja. Tuhan mempercayakan orang-orang yang mungkin bisa kita sebut orang yang bukan seiman dengan kita. Tuhan menggerakkan hati orang-orang di sekitar saya dan istri untuk menolong keluarga kami. Ketika anak saya lahir pun saya tidak bisa menunggui karena saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, yang ada cuma lemas, duduk pun tidak bisa. Setelah anak saya lahir, ada suatu tenaga yang tidak tahu saya datangnya dari mana. Tiba-tiba saya menjadi kuat. Malam hari pun saya tidak bisa tidur karena istri harus transfusi darah, sedangkan saya tidak ada di situ. Beruntung saja Tuhan juga berkarya. Tuhan kirimkan seseorang dari Wonogiri yang kami juga tidak mengenalnya untuk mendonorkan darah kepada istri. Jam 3 pagi kantung itu juga masih terus mengalirkan darah untuk istri saya. Sampai jam 6 pagi pun ada sesuatu peristiwa lagi. Kantong darah itu macet.
dan istri saya pun kesakitan, saya juga tidak ada di situ. Di situ Tuhan berkarya dan berkarya, tidak hanya teori saja. Melalui perawat, darah itu ternyata bisa mengalir kembali sehingga istri saya pun bisa terselamatkan. Hari yang kedua, saya juga belum bisa melihat istri dan anak saya. Ada tetangga yang datang, "Mas, ayo tak terke, miliki anakmu karo bojomu." Di situ saya merasakan sesuatu yang sangat menggembirakan ya. Ternyata Tuhan juga berkarya lewat tetangga sebelah rumah saya. Dia menggerakkan hatinya untuk mengantar saya ke rumah sakit. Di situ saya sudah tidak merasakan sakit lagi. Itu suatu mukjizat yang luar biasa. Di saat saya tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, bahkan 1-2 langkah saja saya sudah tidak kuat. Di saat-saat seperti itu Tuhan menggerakkan hati tetangga sekitar untuk mengantar saya. Kemudian saya lebih bersemangat lagi, dan saya rasakan saya seperti pulih dari sakit tipes saya yang sempat saya mungkin bisa dikatakan koma karena tidak bisa ingat beberapa jam. Bisa dinyatakan apa ya, sudah diambang kematian, bisa dikatakan seperti itu. Dari situlah saya semakin percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu cerah, tidak menjanjikan bumi selalu damai, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia selalu menyertai kita. Itu sedikit cerita kesaksian dari saya dan istri, bagaimana kami menantikan sebuah penantian yang sangat panjang, 9 tahun menantikan seorang momongan. Kemudian di saat kami sakit, tidak ada yang merawat, tidak ada pendapatan sama sekali, ternyata Tuhan masih bekerja. Dan itu bukan teori, itu suatu kenyataan. Dan kita bisa meyakini lagi bahwa Tuhan bisa bekerja pada semua orang. Sedikit kesaksian dari saya, semoga bisa menguatkan iman kita sekalian. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, akan kami bacakan Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan atau janji penyertaan Tuhan itu nyata dan bukan sekedar teori atau omong kosong. Tuhan benar-benar menyertai kita sesuai dengan cara Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan telah merasakan betapa nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Jika Tuhan telah menyertai dan menolong mereka dan saya, maka Tuhan juga senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Amin.